Jadi kali ini kita bakalan bahas tentang reversal yang baru aja terjadi pada Bitcoin ya. Mulai dari 18,6 terakhir lowest low kita teman-teman ya, 18,5 sampai all the way ke level saat ini yaitu 19.300 ya. Jadi kemarin Bitcoin sempat drop 5% lalu saat ini perlahan-lahan kita mulai mantul kembali. Jadi sebenarnya gue tunggu-tunggu di daerah 18.000 awal ini belum kedapetan teman-teman ya. Bitcoin nggak lanjut dump kemarin. Jadi harusnya dari sini teman-temannya kita harusnya kena reject lagi di sini ya, further reject, tetapi yang terjadi malah kita di pump kembali teman. Kalau sebelum-sebelumnya kan ketika kita mengalami big dump kita kan follow up teman-teman ya, kita kena reject di bawah lagi, yang ini juga sama big dump habis itu kita follow up reject ke bawah lagi, yang ini big dump kita malah balik ke atas teman-teman ya. Nah ini juga adalah ciri-ciri atau pertanda selling pressure-nya udah mulai berkurang teman-teman ya. Jatuhnya ini kalian perhatikan juga makin lama makin tipis teman ya, jadi nggak separah dam-dam yang terjadi pada sebelumnya. Bisa aja ini adalah pertanda teman-teman, ini adalah pertanda bahwa Bitcoin udah mau reversal teman-teman, dan bisa jadi 18,5 ini adalah bottom sebagaimana kalau misalnya kita gambarkan horizontal line teman di sini, ini masih kurang lebih ada di area berwarna kuning ini teman ya, horizontal area atau garis support yang berwarna kuning ini, dan kita belum break sama sekali. Jadi karena memang ada potensi reversal untuk Bitcoin, maka saat ini gue kayaknya bakalan nunggu Bitcoin untuk koreksi terlebih dahulu ya. Karena 19.3 ini menurut gue ya, gue akan nunggu beberapa candle time frame 4 jam dulu, ngebentuk candle merah, baru nanti gue akan open posisi baru teman-teman ya, open posisi long lagi melalui platform BingX di sini ya. Jadi di sini adalah salah satu platform yang gue rekomendasiin banget buat pemula. Untuk fee futures trading, kalau misalkan kalian bandingkan dengan market yang lain, ini adalah salah satu yang paling rendah. Selain itu, dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Oke, jadi kembali ke chart Bitcoin teman-teman ya, apakah ini juga bisa menjadi bull trap atau tidak teman? Untuk chance si Bitcoin ternyata malah fake out teman-teman ya, dari sini kita malah fake out balik ke level 18.000 gitu, malah balik ke level yang gue bicarakan, apakah ada kemungkinan atau tidak ya. Jadi pastinya nggak ada yang mustahil teman-teman ya, ini juga pasti bisa terjadi, kita bisa balik ke level 18 lagi. Itu sebabnya kenapa ya gue open trade di level-level saat ini, di level 19-an. Kalau misalkan dia kena stop loss gue di level 18,5, maka nanti gue akan open new trade lagi di area 18.000 teman-teman ya. Jadi ya itu strategi gue gitu. Jadi makanya jangan selalu all in ya, apalagi dalam bermain futures gitu. Selalu punya dana cadangan untuk kalian bisa open beberapa kali gitu. Jadi hati-hati juga karena kita belum nangkep week yang terjadi di tanggal berapa nih? Tanggal 18-19 Juni ya. Ini time frame 4 jam nih kan. Kita 3-4 candle ada di level kisaran 18.100, dan so far ini belum terjadi teman. Kita malah ngebottom di level 18,5, lalu saat ini kita mengalami kenaikan lagi. Dan untuk short termnya teman-teman di sini ya, kita bisa mengalami potensi koreksi kalau menurut gue all the way sampai 19.000 awal atau 18 akhir teman-teman di sini ya, baru nanti kita akan lanjut relay lagi teman. Jadi momen dimana kita terkoreksi di area 19 awal ya, mungkin nanti gue akan jaring kembali teman-teman ya dengan SL kurang lebih berada di 18.6 atau 18.5, karena kalau misalnya kita balik ke area ini lagi ada potensi ya kita malah damnya itu belum selesai teman ya, malah kita menuju ke area 18 dibanting lebih dalam lagi gitu. Makanya menurut gua kalian tetap harus waspada, jangan mentang asal Bitcoin udah bisa balik ke level 19,4 ini, apalagi kita belum melewati resist yang ada di sini teman ya, yang ada di level 19,6 ini ya, jangan terlalu berharap terlalu tinggi juga buat Bitcoin ya. Cuman gue tetap ada update temennya melalui grup trading Kendrick kali ini. Kalian bisa join melalui link yang di deskripsi di bawah ya. Di sini gue ada kasih lihat skenario di mana kita koreksi lalu potensi pumpnya itu bisa mencapai level 21.500 teman untuk Bitcoin ini. Jadi kalau misalkan kita tetap stay bisa bertahan di level 18,6 dan 18,5 ya. Dan kalau misalkan memang hanya terjadi koreksi sehat ya, seperti yang saat ini ya kita udah alamin teman ya, kita udah balik ke 19.2 di sini. Kalau misalkan hanya terjadi koreksi sehat,
ya potentially Bitcoin bisa all the way nggak cuman retest di level 20 teman ya. Mungkin di level 20 ini ya kita bisa pump sampai 20 lalu kita consolidate lagi di sini lalu kita pump ke level 21,5 nih teman. Ini adalah target midterm gue untuk Bitcoin. At least harusnya setelah sepanjang downtrend ini ya mulai dari level 24 all the way ke level let's say bottomnya 18,5 ya, meskipun kita nggak tahu bisa aja bottomnya ini belum jadi teman, bisa aja bottomnya 18, cuman let's say aja 18,5 di sini. Level 21,5 ini exactly menyentuh di level 0.5 teman ya. Jadi sebenarnya ini bukan target yang terlalu gimana banget gitu ya, bukan ibaratnya kita ngincer long sampai ke level 28 sampai ke level 30 gitu ya, Bitcoin udah reversal jauh gitu ya. Nah, tapi ini hanya trading teman ya. Jadi trading ketika dia turun dari paling atas ke paling bawah ya dia mantulnya biasanya rata-rata 50% dan ini exactly menyentuh di daerah 21.800 sebagai salah satu titik resist terkuat untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya ini hanya normal trade aja. Ini bukan kita ngarep gitu ya, bukan ibaratnya kita ngarep dia sampai ke level 218. Nah, tapi ini wajar aja dia udah didam lumayan parah, harusnya dia mantulnya juga bisa minimal ke level 21,5 sebelum nanti dia menentukan arahnya apakah dia bakalan lanjut bullish ya menuju ke level 24 atau bahkan even ke level 28 atau dari sini kita malah lanjut downtrend teman-teman menuju ke level 13.000 US dollar ya seperti level yang dibicarakan oleh banyak orang gitu. Jadi sebenarnya even menuju ke level 21,5 ini wajar banget teman untuk si Bitcoin gitu. Di time frame daily kita juga udah mengalami double bottom RSI temannya, ini RSI 30, habis itu kan kita consolidate di sini ya, kita sideways, habis itu kita sentuh lagi nih 30 nih temannya, persis RSI 30 closing di level 18,8 gitu. Jadi untuk chance temannya, apalagi ini udah double bottom RSI seperti ini, biasanya itu cenderung temannya lebih kuat potensi untuk dia itu reversal gitu dibandingkan dia bull trap, harusnya ya dari double bottom RSI yang ada. Cuman ya jangan menutup kemungkinan kalau misalkan memang dia bisa aja balik ke level 18.100 lagi gitu. Jadi ya selalu siap sedia teman, di level 18 awal juga gue akan membuka posisi lagi. Jadi sebenarnya win-win solution aja buat gue ya, koreksi ke level 19 gue akan jaring. Kalau kena fake, kena bull trap ke 18 juga nanti gue akan jaring lagi gitu. Saat ini dari time frame 4 hour sendiri kita hanya nge-reach average price teman-teman, kita balik ke harga rata-rata time frame 4 jam setelah kita didam di bawah teman-teman, sempat didam nge-wick ke bawah cukup dalam, kita hanya mantul aja saat ini ibaratnya. Hanya mantul kecil aja lah sebenarnya ya. Jadi wajar aja kita terkoreksi dari harga rata-rata time frame 4 jam ini ya potensially ke level 19 teman-teman. Kalau misalkan dia balik ke level let's say ke 18.7, nah ini udah cukup waspada nih. Ini menurut gua kalian harus waspada kalau misalkan dia koreksi sampai ke 18.7. Kalau misalkan masih 19 di sini ya, masih 19 atau 18,9 gitu ya. Ini ya masih cenderung sehat, tetapi kalau misalkan sampai 18,7 ini kalian harus wajib waspada karena bisa aja kita ngebreak 18,5 ini dan menuju ke level 18 awal. Well, itu aja temennya untuk video kali ini temen. Cuman kalau misalkan koreksi yang sehat lalu kita ngelanjut pump, ya ini all the way kita kayaknya bakalan ke level 20,2. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu hanya merupakan analisa dan pendapat pribadi gue aja. Jadi saran gue solo kan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membeli coin apapun atau kalian membuka posisi trade apapun. Itu ya pesan dari gue dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.